Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman generasi yang Allah sayangi, berapa banyak dari kita hari ini yang merasa lelah, tapi bukan karena bekerja keras, lelah secara mental, lelah karena terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial, lelah karena tuntutan akademik yang mencekik, statistik berbicara mengerikan, tingkat kecemasan dan depresi mengerikan. Tingkat kecemasan dan depresi di kalangan generasi kita mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Kita adalah generasi paling terhubung dengan digital, tapi paling kesepian secara emosional. Dan ketika kita mencari solusi keagamaan, seringkali kita hanya mendengar nasihat, please sabar ya, perbanyak sholat. Kita bertanya, bagaimana cara sabar saat ingin menyerah? Bagaimana sholat bisa menenangkan jika pikiran terus? Hari ini mari kita berbicara jujur tentang kesehatan mental dan spiritualitas, dan bagaimana Islam memiliki jawaban yang jauh lebih dalam. Saudaraku, dalam tradisi Islam adalah ilmu bernama tasawuf atau pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Ilmu ini berbicara persis tentang apa yang sering disebut psikologi modern, bagaimana memahami emosi, mengelola luka batin, menyucikan hati dari penyakit tersembunyi. Bukan sekedar ritual, tapi proses aktif mengenai ego kita yang sering jadi sumber kecemasan. Tasawuf mengajarkan kita membongkar diri, mengenali pola buruk dan menggantinya dengan sifat terpuji. Dalam psikologi modern ini mirip mindfulness, tapi dalam Islam ini adalah kesadaran bahwa kita selalu berada di hadirat Allah, bahwa kita tidak sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga kesehatan mental berarti menjaga hati dan dari hasad, iri, dendam, dan kecemasan. Dan kecemasan berlebihan, salah satu penyakit terbesar kita adalah FOMO, takut ketinggalan. Media sosial adalah mesin penghasil FOMO terbesar. Setiap scroll adalah perbandingan, disinilah adalah qanaah atau merasa cukup menjadi tameng kuat. Qanaah bukan pasrah tanpa usaha, tapi ketenangan batin dari keyakinan bahwa apa yang Allah berikan cukup untuk kita saat ini. Allah berfirman dalam surat At-Tariq ayat 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, bukan kemiskinan materi tapi kesempitan hati, kecemasan tak berujung. Lalu tawakal meletakkan hasil akhir di tangan Allah setelah usaha. Maksimal dalam psikologi ini disebut melepaskan toxic control, kebutuhan mengendalikan hal di luar kuasa kita. Kita juga butuh komunitas suportif. Tapi komunitas muslim kadang jadi sumber tekanan. Takut cerita karena khawatir dihakimi, takut dibilang kurang iman. Rasulullah membangun komunitas di mana sahabat bisa menangis, mengaku salah, bertanya hal pribadi tanpa takut dihakimi. Kita butuh lingkungan di mana kita berkata, hari ini aku lemah, doakan aku, tanpa diucap kurang iman. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Menjaga kesehatan mental teman adalah tolong menolong, dan kebajikan mendengarkan curhat tanpa menghakimi adalah takwa. Teman-teman yang Allah banggakan, kita boleh lelah, sedih, cemas, itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah menyerah pada keputusan, karena rahmat Allah selalu lebih luas dari masalah kita. Berani mencari bantuan jika perlu, psikolog. Temui jika perlu. Curhat ke ustadz
jika perlu menangis di hadapan Allah di sepertiga malam. Jangan tunda, doakan diri kita. Ya Allah, sembuhkan hati yang luka, tenangkan pikiran yang kacau, dekatkan kami pada orang baik saat kami lupa, dan menguatkan saat kami lemah. Karena kesehatan mental sejati adalah saat kita merasa aman-aman di hadapan diri sendiri, orang lain, dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.